dialah yang bisa nge-stop ke arah seorang ini. Yes, ini Saber bisa menculik ya. Tapi kita balik lagi kembali ke eksekusi dari kedua tim. Dan ini adalah game terakhir guys. Pada match terakhir kita hari ini. Jadi langsung ramein aja di kolom komentar. Jangan lupa hashtagnya, like-nya, subscribe-nya juga bagi BTR ataupun RRQ. Tapi sebelum itu ada pantun nih dari Muhammad Haris Telegram. Ada Casper makan pepaya, buat caster semangat ya. Makasih. Thank you. Ada lagi nih dari Mas Gondrong sampai Ria. Jangan hujat-hujatan. Nikmatin gameplaynya aja. Oke, siap. Karena memang kita harus tetap maintain positif komen ya di kolom komentar. Betul. Manapun. Betul sekali teman-teman. Dan ini dia untuk game yang kedua dari match kelima pada hari ini, WSL season yang ketiga, week keempat, day 3, dengan Beletron Era melawan RRQ Mika. Untuk sekarang Beletron Era sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Yes, dan jangan lupa aku mau ngingetin buat kalian, tanggal 13 Agustus nanti akan ada era baru yang segera hadir di MPL Season 8. Jadi langsung aja set kalender kalian, jangan sampai ketinggalan karena sebentar lagi nih 13 Agustus. Dan kita kembali dari gamenya Ash. Masih mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold jungle-nya. Masih ditahan orange buff-nya karena ingin mendapatkan Kramer terlebih dahulu di area bottom lane. Betul, dan ini Valanir juga lagi nge-press ke arah Lele Pingkan sih dengan fire missile-nya ya. Dan udah mulai nge-start juga ke arah gold buff-nya karena dia pengen untuk dapetin, tapi Lele Pingkan dia nunggu, sabar dulu. Set ketarik dan ternyata didapetin, tapi Pou-nya nggak bisa bertahan. Pou berusaha untuk melindungi Queenie, tapi apa daya dia yang terpick off. Yes, dia harus terpick off seorang Pou menjadi first blood. Di sisi lain 1v1 situation antara Lele Pingkan dan Valanir, dan memang ini dari based on hero-nya ya. Xborg lebih unggul daripada Yuzong untuk laning phase-nya. Iya, itu dia. Tapi untuk RRQ Pou sendiri tadi dia udah sempat putar balik ya guys, karena udah ngeliat juga follow up dari teman-teman RRQ, dari teman-teman Beletron Era itu sudah cukup ramai di area Turtle, dan sekarang Vival udah mulai narik keluar lagi. Tapi dari Vivian-nya bakalan coba untuk membantu aja sih sambil ngezoning supaya Pou-nya nggak masuk lagi gitu. Dan Cini, hati-hati dari energy transformation-nya seorang Cini sudah mulai cukup sakit. Lele Pingkan juga sudah mulai menggerus Piraga Armor yang dimiliki oleh Valanir. Udah bakalan coba untuk masuk menggunakan Black Dragon Form, dan ternyata Turtle-nya masih belum bisa diamankan. Tapi Meteor Shower-nya sudah cukup untuk memberikan jalan pulang bagi seorang Lele Pingkan. Yes, sementara itu di posisi mid lane kali ini dari kedua tim masih berusaha untuk mendapatkan atau nge-clear aja minionnya. Dari Saber, Queenie kali ini harus recall dulu karena mengingat HP-nya yang tidak full cukup beresiko, di mana dia merupakan hero culik yang harus banget maju ke depan untuk bisa menculik salah satu pemain dari Beletron Era. Sementara itu di area top lane Lele Pingkan bersama Valanir masih 1v1 situation, dibakar aja, digoreng aja minion di X-Blade, masih mencoba untuk mencolek dengan Dragon Tail-nya, tapi Valanir sebagai Xborg masih terlalu kuat juga. Betul, dan kalau kita lihat di bawah, Pou-nya masih lagi-lagi mencoba untuk di-gank. Sementara itu Cini-nya juga sudah mulai memberikan umbrella-nya, tapi Queenie sudah tidak bisa berbuat banyak. Dan sekarang kalau dilihat lagi, Vival bakalan memulai Turtle-nya kah? Oh belum, dia maunya ngambil gold buff dulu ya. Karena Turtle itu berada di area top lane. Masih 50 detik lagi. Crab dulu ya. Sementara itu dari BTR 3 orang langsung menyerang ke area bottom lane, mencoba untuk mendapatkan objektif, tapi sudah ada shadow kill yang di pop up oleh Hayabusa. Tidak berhasil menumbang siapapun, hanya untuk membaying time aja agar teman-temannya bisa mendapatkan objektif taruh di bottom lane dan berhasil. Yes, lihat itu Ash-nya enak banget, dia mukulin ke arah mini jungle-nya yang berada di area Beletron Era. Lumayan pundi-pundi goldnya, karena sekarang RRQ Mika kan lagi ketinggalan nih dari segi network sekitar 2000, tapi Gyeongwon sudah mulai mengeluarkan juga Meteor Shower. Sayangnya gak bisa Tempest of Blade juga sudah mulai dicoba untuk dicari ke arah seorang Ash, tapi apa daya double kill masih berhasil diamankan oleh seorang Vival. Yes, dan Lele Pingkan pun tadinya berusaha untuk membackup keberadaan dari Ash dan juga di Gyeongwon, tapi sayang sekali datangnya cukup terlambat
terlambat sehingga memang dari RRQ harus kehilangan 2 membernya. Sementara itu Link langsung bergerak ke arah Turtle Pit. Udah di start aja. Nampaknya tidak akan adanya terjadi kontes di sini karena posisinya juga udah langsung dijagain aja area turtle-nya oleh teman-teman dari Beletron Era. Betul, tapi kalau kamu pantau dari area bawah nih, Thalia, di bawah Queenie-nya udah mulai balik lagi, tapi Kimi-nya dari seorang Ashe itu masih ngambil red buff-nya dulu. Udah dia jalan, sekarang udah kelihatan juga Vivian ke arah bottom lane. Ternyata Queenie dan Jal juga sedang berduel, tapi Queenie sepertinya sudah lebih sekarat dan masih berhasil untuk di take down oleh seorang Jal. Udah ada bantuan juga dari seorang Po, konklusif blast-nya juga sudah tertrigger, tapi Ashe-nya sudah mulai termakan 1 bar HP. Tuh, hati-hati, masih ada Viva dari area belakang juga. Mega kill sudah berhasil diamankan. Ashe-nya satu lagi, triple blade-nya juga ke arah seorang Po, tapi gak jadi. Cukup sakit turretnya, lebih baik untuk kabur ke belakang. Kupanya mati, gak apa-apa, masih bisa dicanting juga sama seorang Vivian. Tapi Cini dan juga Jal harus kabur dulu. Iya, sekarang sudah datang seorang Saber membawa triple sweep-nya, tidak ingin terlalu overcommit atau melakukan adanya minor mistake, jadi langsung pukul mundur. Dan ini dia adalah replay by Monoform, dimana tadi kita bisa melihat di area bottom lane Sabernya berhasil di take down dan mencoba untuk mengincar seorang Vivian, tapi sayang sekali belum berhasil karena di sini memang cukup sakit. Bayram kupanya ditambah shellnya mencoba untuk memblocking, dan ini dia momen ketika Link dengan Temples of Blade-nya cakep banget masuk ke dive aja, tapi nggak mau terlalu mengambil resiko walaupun tadi di situ cukup sekarat ya Ashe, tapi nggak mau dilanjutin lagi. Iya, dan kalau kita lihat lagi nih, Lele Pinkan sudah mulai dicoba untuk dipok-pok lagi sama seorang Chell yang mainnya emang super nyebelin dari dulu ya. Kalau udah berada di side lane, apalagi dia kan sebagai gold lane ya, dan dia tuh benar-benar nyebelin banget. Dia salah satu pencetus high side. Tuh, high side lane ya. Dan kita lihat kali ini sini udah mulai nungguin aja, mantau aja di area base mid lane. Tapi kali ini bergerak rotasi ke area turtle karena sudah hadir turtle yang akan bisa diamankan langsung oleh Vivian nih. Iya, Vival maksudnya. Turtle-nya udah mulai di start dan udah di zoning juga. Maunya pun bahkan udah nggak bisa ngedekat lagi. Walaupun dia menggunakan seorang Baxia, tapi tetap aja kalau misalnya ada penjagaan dari seorang Vivian menggunakan popol kupanya, ya di Biden kupa sih berhenti ya guys. Betul, langsung terstun, terimmobilize. Tapi di sisi atas kita bisa melihat shadow kill, satu solo kill yang bisa didapatkan oleh Hayabusa, dan Ashe tidak bisa berbuat banyak, mencoba untuk membalaskan dendam, tapi sayang sekali masih ada Quest Shadow. Sementara itu di area mid lane, Yogoy mencoba untuk membawa Meteor Shower-nya, tapi langsung diharas, mau nggak mau harus flicker langsung mundur ke area belakang. Betul, Po, dia masih bisa muter dulu, dia mau cari info di mana teman-teman dari Beletron Era berada, tapi Kimi dari seorang S sepertinya terlalu ditekan dengan adanya presence dari Link Vival. Ya, kali ini sudah langsung didapatkan lagi, dan lagi satu objektif turret di area top lane. Vival sambil menghabisi semua jungle yang dimiliki oleh RRQ Mika kali ini mencoba untuk mengkomit nampaknya di area mid lane. Karena mid lane adalah salah satu-satunya lane yang masih mempunyai outer turret saat ini. Betul, porosnya itu ada di sana, tapi Shell sendiri udah mulai coba untuk gocek dikit gitu kan, masih coba untuk majuin ke arah Lele Pinkan, tapi Vivian dia udah masang trap juga, dia mau lihat, dia mau motong siapa yang bakalan hadir. Inceran dia pasti adalah seorang S, tapi dia masih cukup berada di area belakang. Cini dan juga seorang Pahlawanir bahkan di orange buff masih belum bisa di take down, tapi killing spree sudah berhasil diamankan. Queenie menjadi korban dari seorang Chell. Yes, dan masih mencoba untuk diberikan penetrasi damage lanjutan oleh Popol dan Kupa. Biden Kupanya mencoba untuk membayangkan, mencoba untuk menzoning out, tapi ternyata Lele Pinkan sudah terlihat memiliki dari satu war X. Sementara itu sudah mulai warnya kali ini. Palanir cukup sekarat, masih ada Immortal, Viragarmor sudah pecah, dan kali ini dari RRQ juga nggak mau terlalu overextend. Betul sekali, dan Kimi ya tadi dia punya maximum charge selalu digunakan akhirnya untuk menghindari pick off daripada dia maju terlalu depan. Lebih baik dia menggunakan maximum charge-nya aja gitu kan, sambil buat coba-coba untuk
steal buff atau Benar. steal objektif misalnya, atau bahkan kayak ya udah sekedar ngasih damage aja gitu. Dan kali ini juga kita sudah melihat ya Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, lagi-lagi langsung diinisiasi oleh BTR. Akankah akan terjadi game cepat lagi nih di game yang kedua? Bisa jadi sih ya, tapi tetap aja nih Talia agak sulit juga untuk teman-teman dari RRQ Mika buat mereka bisa mendapatkan poin yang sekarang, karena Beletron Era ini benar-benar ngepresnya parah banget. Ini Iya, udah strong sampai banget. selisihnya 9.000 net worth. Valanir pun bahkan sudah mengamankan Radiant Armor. Sudah mengamankan Radiant Armor. Ini bisa menahan damage dari Kimi dan juga dari Chang'e sendiri. Dan Lord langsung bergerak ke area bottom lane, mulai dikawal bersama dengan Vivian dan juga Valanir yang masih ngepres aja, mencoba untuk ngandangi pergerakan dari RRQ Mika. Tapi di sisi lain Kagura mencoba untuk diharas, masih bisa selamat ke area belakang. Dan justru Sabernya yang harus terpanis dengan tepuk upgrade yang dimiliki oleh seorang Link. Sementara itu Mega Kill mencoba untuk mendapatkan sebuah Esmeralda. Tapi Pau-nya balik lagi, walaupun digigit juga masih nggak apa-apa. Sementara itu Shell sudah mulai menggerus, Lord-nya sudah mulai datang dari arah bottom lane, dan ternyata inhibitornya sudah mulai digebukin. Tapi di arah top lane inhibitornya juga sudah runtuh, di mid lane juga sudah mulai runtuh, di bottom lane tinggal tersisa masih ada Meteor Shower yang digunakan oleh seorang Gyokoi untuk membantu clearing ke arah seorang Lord. Tapi Pau-nya masih di area depan. Queenie dari samping, dia lagi mencari target siapa yang mau diambil. Dia menunggu Vivalnya untuk bisa dekat, tapi base-nya sudah tertinggal sedikit lagi. Minionnya sudah mulai datang lagi dari tengah, atas dan bawah. Semua lane sedang di-push, tapi sepertinya teman-teman dari RRQ Mika masih bisa melakukan defense dengan cukup baik nih Talia. Gimana tadi aku melihat juga Ash-nya ya, ternyata Kiminya, sorry bukan Esmeralda, Kiminya tadi harus ter-take down, yang mana mereka kehilangan satu buah jungler dari RRQ Mika. Dan ini udah rontok semua inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ. Dan Gyokoi membuat Enchanted Talisman di menit ke-12. Iya, walah, kalau Enchanted Talisman-nya baru jadi, berarti dia bukan jadi item pertama ya. Berarti pilihan item benar dari Gyokoi juga cukup menarik nih. Biasanya kalau misalnya main Chang'e sih minimal kayak kalau nggak Glowing One, biasanya ada Ice Queen One, tapi itu tergantung selera. Kadang Enchanted Talisman juga ada yang bawa, tapi nantinya biasanya udah bawa Genius One. Betul, tapi Enchanted Talisman biasa dari Chang'e tuh dipakai di awal-awal. Yang mana kita tahu sendiri mana dari Chang'e ini boros banget ya, tapi ternyata ini baru dibeli di menit ke-11 lebih, menuju menit ke-12. Makanya itu tadi yang aku bilang dengan unik ya. Benar. Berarti dia lebih kayak dia nggak mau pulang, dia nggak mau refill mananya lagi, dia lebih prefer mananya selalu ada karena dia harus selalu konsisten berada di dalam team fight. Betul, dan ini memang dari Kiminya sendiri, dari Gyokoi-nya sendiri dengan Enchanted Talisman bisa menambahkan cooldown reduction 10%. Betul, bisa nge-spam Meteor Shower lah seenggaknya untuk nge-clear atau mempertahankan high ground defense-nya. Yes, dan ini kalau kita lihat lagi ya teman-teman, dari bagian orange buff-nya udah sempat dipasangin trap juga. Vivian sepertinya bakalan coba untuk di all in, tapi rivalnya langsung mencari ke arah seorang dan energy transformation juga sudah dipakai cukup sakit. Bahkan udah ada Meteor Shower yang ikut nge-backup, tapi Chell-nya lihat dia mau cari Diodo, langsung aja shadow kill. Sementara itu Lele Pingkan cukup kesulitan, berada dikepung oleh 4 orang dari Beletron Era. Gak sanggup sih. Sulit sih, apalagi ini posisinya sekarang 5 lawan 3 karena 2 pemain dari RRQ Mika harus tumbang, dimana kali ini juga BTR Shell langsung mengamankan orange buff-nya. Dan ya ini dia sudah masuk super minion ke arah 3 lane, langsung aja berusaha untuk di-clear terlebih dahulu oleh RRQ Mika. Betul. Ada anti-kiras juga yang langsung dibeli oleh lihat Ash udah beli Genius One. Betul. Iya, yang kita tunggu bagaimana Ash bisa lebih sakit lagi dengan adanya Genius One yang bakalan meruntuhkan defense yang dimiliki oleh teman-teman Beletron Era. Tapi buat mereka sekarang itu bukan masalah. Yang penting Lordnya dapat dulu deh, karena itu Lord yang kedua sudah enhance juga. Nubruk ke arah turret bakalan sakit banget. Yes, bakalan sakit banget, dimana juga dari RRQ Mika harus langsung mulai mempersiapkan dirinya bagaimana menahan
gempuran dari Lord yang kedua, di mana inhibitor turretnya juga udah nggak ada. Otomatis bakal langsung menyerang nih Lordnya ke area turret base mereka. Iya. Oke, dan kita lihat dari itemization-nya ya. Ash sudah mempunyai Genius One, Ice Queen One untuk nge-slow pergerakan dari Electron Era. Sementara itu Vival udah hampir full item, udah hampir full slot juga dengan adanya Immortal yang akan membuat dirinya lebih sustain lagi. Betul sekali. Dan itu juga tadi, kalau kamu penasaran mungkin kenapa mereka nge-clearnya kayak kok lama sih, sengaja dilamain padahal bisa cepat. Itu karena mereka nggak mau ngasih banyak minion ke arah teman-teman dari RRQ. Di free lane. Yes, dari Beletron Era ya. Dan juga kalau kita lihat Vivian udah mulai membuat menjadi Alpha Wolf. Dan sekarang dari base-nya udah mulai coba untuk digebukin lagi. Lordnya udah tumbang. Sementara itu Tempest of Blade juga sudah dikeluarkan oleh seorang Vival. Yokoi dari arah belakang tapi di depan Lelevingan Furious Dive-nya. Masih ada Dragon Tail juga po. Udah mulai coba untuk menabrak dari Field Unity-nya. Tapi ternyata Queenie berhasil untuk di take down. Mereka masih harus mendefense harusnya. Lelevingan coba untuk kabur lagi dari belakang. Shell-nya masih coba untuk gocek dengan Phantom Squad-nya. Tapi dari seorang Vivian, dia masih bisa narik. Shell-nya masih bisa. Tapi Shell-nya iya, Squad Shadow ya maksudnya tadi dari seorang Hayabusa yang masih terus-terusan untuk dipakai mengganggu Lele